Hai teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel saya. Jadi di project sebelumnya kita sudah bikin sebuah aplikasi React.js untuk karyawan. Jadi di sini ada daftar karyawan yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, jadi di sini kenapa saya membuat karyawan ini dengan bentuk yang sangat-sangat jelek. Jadi karena di sini saya tidak menggunakan styling ataupun CSS. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan CSS ataupun styling. Oke, so let's go. Oke, jadi di sini saya sudah membuat project untuk karyawan sebelumnya. Jadi di sini ada kodenya. Ini sudah saya jalankan untuk npm start, kemudian ada untuk backend sudah saya start. Nanti untuk project ini saya link di deskripsi untuk alamat untuk GitHub-nya. Oke, jadi sini di project sebelumnya sudah kita tulis untuk style inline-nya. Jadi contoh di sini yaitu style sama dengan color, kemudian font size. Jadi style inline itu tidak begitu bagus apabila project Anda itu bentuknya besar ataupun size-nya besar. Apabila Anda menggunakan style ini, maka tidak ada masalah, cuma performanya tidak begitu bagus. Jadi seperti yang dijelaskan di halaman React.js ini ada linknya, di sini ada tertulis bahwa style untuk inline itu tidak begitu bagus dibandingkan dengan kelas. Oke, jadi UI yang akan kita gunakan kali ini yaitu Material UI. Jadi Material UI itu merupakan sebuah React komponen untuk development web. Jadi sini Anda bisa baca untuk dokumentasinya, nanti saya link di deskripsi. Kemudian lagi, selain dari materi UI, Anda bisa gunakan komponen ataupun UI lainnya. Jadi sini ada listnya di Awesome React. Sini ada materi UI, InDesign, Bootstrap, dan lain-lainnya. Di sini Anda bisa cari di halaman GitHub-nya, yaitu github/inac/awesome-react. Nanti saya link di deskripsi aja. Kemudian lagi kita kembali ke materi UI. Jadi di sini hari ini kita akan menggunakan materi UI ini untuk project karyawan kita. Oke, jadi yang pertama kita lakukan yaitu install materi UI-nya. Jadi sini kita installnya menggunakan command npm install materi UI.core. Oke, jadi sini kita kembali ke project React, kemudian saya buka terminalnya. Jadi di terminal ini perlu kita stop dulu. Saya tekan Ctrl C, kemudian pilih yes. Jadi untuk installnya saya bisa copy command yang di sini yaitu npm install materi UI core. Saya copy, kemudian saya pastekan di terminal di bawah ini. Oke, ini saya kecilin. Kemudian saya enter. Jadi di sini kita menunggu prosesnya selesai. Oke, jadi step selanjutnya yaitu untuk masukkan font. Jadi font yang digunakan ini yaitu Roboto. Ya, Roboto ini file-nya kita copy untuk linknya. Kemudian link ini kita masukkan ke dalam file index.html. Jadi sini saya cari index.html. Kemudian di index ini saya tambahkan di bagian head ataupun header, saya bisa tambahkan di bawah manifest. Oke, ini saya save. Kemudian di terminalnya saya jalankan lagi untuk projectnya npm start. Oke, jadi sini sudah start untuk projectnya. Saya kembali lagi ke project kita, saya refresh. Oke, jadi sini projectnya tidak ada perubahan karena belum kita masukkan untuk UI-nya. Oke, jadi untuk pemakaian UI-nya kita bisa menggunakan dokumentasi dari materi UI. Jadi sini ada cara penggunaan. Jadi contoh di sini yaitu salah satunya yaitu button. Jadi button itu untuk digunakan pada tombol. Jadi sini saya bisa baca untuk dokumentasinya. Oke, jadi sini ada contohnya untuk button. Jadi di proyek kita ini kita menggunakan button. Jadi yang pertama kita pasang yaitu untuk button. Jadi komennya di sini yaitu kita import dulu dari materi UI-nya. Kemudian kita pasangkan ke komponennya. Jadi sini nama komponennya itu yang perlu diperhatikan yaitu untuk nama dari komponen ini harus sesuai dengan kita import. Jadi untuk lebih mudah dibaca kita menggunakan huruf pertama yang huruf besar. Di sini button. Oke, sini saya kembali ke project. Kemudian saya kembali ke file app.js. Oke, jadi sini saya terminal saya tutup dulu. Oke, jadi di app.js ini sudah ada buttonnya. Jadi sini saya ubah untuk button ini ke button komponen. Jadi pertama kita lakukan yaitu di file app.js-nya kita import button from. Kemudian dari nama materi UI-nya yaitu add material UI /core/ kemudian kita bisa masukkan nama di sini yaitu button. Jadi selain dari gini kita bisa gunakan cara import berdasarkan nama kelasnya ataupun nama komponennya kita import. Kemudian curly bracket kita masukkan nama button. Kemudian from add material UI /core. Jadi ini cara lain, misalkan kita ingin import lebih dari satu yaitu button, kemudian kita bisa import lagi di sini grid. Jadi supaya lebih jelas saya gunakan import yang pertama saja. Ini saya hapus. Jadi ini Anda bisa cek.
Oke, jadi untuk button sudah kita import, kemudian kita pasangkan ke button yang sudah ada. Jadi button di sini, yaitu button ini yang sebelumnya kita gunakan huruf kecil, kita ganti ke huruf komponennya yaitu huruf besar button. Oke, ini saya ubah dulu untuk semua buttonnya. Oke, ini 3 sudah. Saya kembali lagi ke projectnya. Oke, di sini sudah auto refresh. Jadi ini untuk bentuknya, buttonnya sudah berubah sesuai dengan button yang kita masukkan, yaitu berupa komponen. Jadi untuk ngeceknya, Anda bisa ngecek di klik kanan, inspect aja. Di sini inspect. Jadi dapat Anda lihat di sini, ini untuk buttonnya sudah berubah sesuai dengan kelas dari Material UI. Di sini ada stylingnya. Oke, jadi ini untuk stylingnya saya tutup dulu. Oke, jadi kemudian lagi di sini untuk buttonnya ada stylingnya, jadi ada varian color. Jadi untuk dokumentasinya kamu bisa cek di sini di komponen API, kemudian di button. Oke, jadi di button ini ada API-nya, Anda bisa cek nanti misalkan Anda menggunakan color ataupun disable ataupun untuk function-functionnya, size-nya, start icon, varian. Oke, jadi untuk lebih mudahnya saya akan mencoba untuk mendapatkan variannya saja. Jadi sini untuk button saya tambahkan lagi untuk props-nya ataupun parameter varian sama dengan, lalu untuk stylenya kita ganti dengan content. Kemudian saya save, kembali lagi ke project. Oke, jadi dapat kita lihat sini sudah berubah untuk stylingnya ke variasi content. Oke, untuk tombol lainnya saya ubah dulu. Oke, jadi sini sudah jadi untuk variannya. Kemudian lagi di API-nya nih kita cek. Oke, kemudian lagi di sini ada lagi untuk color. Jadi sini kita bisa gunakan color dari Material UI. Jadi sini ada 4 jenis yaitu default. Jadi default itu dia akan otomatis mengambil warna default dari button ini. Di sini saya bikin contohnya untuk colornya. Saya ganti color. Jadi saya bikin namanya yaitu default. Kemudian saya simpan. Oke, jadi sini untuk colornya default begini seperti yang sebelumnya. Kemudian lagi untuk primary dan secondary ataupun inherit. Di sini saya gunakan color primary aja. Oke, jadi dapat kita lihat di sini, ini buttonnya sudah berubah dengan warna primary. Dan kemudian lagi kita tambahkan lagi untuk warna editnya, color. Saya bikin secondary. Saya save. Oke, jadi dapat di sini sudah berubah warnanya untuk secondary. Oke, jadi sekian untuk buttonnya. Di sini ada API-nya, jadi bisa dibaca. Dan di sini ada API untuk produk lainnya ataupun komponen. Oke, jadi sekarang untuk UI default-nya menggunakan theme default dari browser. Jadi sini saya bisa gunakan kontainer. Jadi kontainer itu gunanya apabila kita menggunakan UI ini, kalau kita kecilin layarnya, contohnya di sini, maka dia itu akan berantakan. Jadi sini kita bisa gunakan UI container dari Material UI. Ada API-nya di sini, yaitu container. Jadi di bagian API-nya kita bisa cari untuk container. Oke, jadi sini ada API-nya yang penting yaitu di sini max width. Jadi max width itu artinya ukuran paling besarnya. Jadi sini ada LG yaitu large, MD medium, SM small dan XS yaitu extra small. Oke, jadi yang bisa kita gunakan yaitu LG yaitu besar. Jadi contoh di sini saya bikin untuk UI-nya saya bikin di app.js, kemudian di sini ada div untuk class name app. Oke, jadi sini saya bisa bikin di bawahnya container. Oke, jadi sini perlu kita import dulu untuk kontainernya. Jadi sini ini saya import baru aja container from Material UI /core/container. Oke, jadi kontainer ini sudah kita import, kemudian kita pasang komponen di sini. Ini kemudian untuk isinya kita masukkan ke dalam komponen. Oke, ini saya rapikan. Jadi untuk soka rapikannya nanti saya link di deskripsi, ada video sebelumnya. Jadi sini saya save. Oke, jadi dapat kita lihat sini sekarang ada untuk ukurannya ada tambahan. Jadi sini ada marginnya. Karena ini adalah desain dari Material UI. Jadi sini ada API-nya yang tadi kita bahas yaitu max width, bisa saya tambahkan di sini. Oke, jadi namanya kita bikin di sini. Contohnya saya ingin tambahkan XS. Kalau kita kembali ke halamannya, dapat kita lihat di sini ini bentuknya XS. Jadi XS itu biasa terdapat di HP. Jadi kalau untuk HP layar kecil bentuknya seperti begini. Jadi di sini saya inspect.
Jadi sini ada simulasi untuk layar handphone. Saya klik. Jadi sini ada untuk layar handphone iPhone X. Jadi sini saya bisa ganti untuk iPad. Oke, jadi untuk iPad bentuknya tidak optimasi. Jadi sini saya buka 100%. Jadi dia tidak menggunakan seluruh layar. Jadi sini bagusnya saya menggunakan LG. Kemudian saya kembali. Oke, jadi pakai sini layarnya sudah full. Jadi kalau misalkan saya kembalikan ke iPhone X, dia bentuknya juga begini. Karena dia itu bersifat otomatis, fleksibel. Jadi sini apabila layarnya mengecil, maka dia itu fleksibel. Oke, di sini saya close untuk simulasinya. Oke, jadi untuk komponen selanjutnya yaitu grid. Jadi grid itu untuk menampilkan beberapa komponen itu secara berbaris ataupun kolom. Jadi sini untuk API-nya ada terdapat di halaman sini. Oke, di sini ada API untuk grid. Jadi sini yang pertama kita lakukan yaitu import grid-nya. Kemudian di sini lagi ada untuk props-nya. Jadi props-nya di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu ada dua props yang harus kita gunakan. Jadi yang pertama yaitu props untuk kontainer. Jadi kontainer itu kita pasang pada props kontainer. Jadi contoh di sini saya bikin aja. Untuk kontainer di karyawan ini, di list karyawan. Jadi sini saya masuk ke list karyawan. Jadi sini untuk sebelumnya kita gunakan unordered list. Di sini saya import dulu loh untuk grid-nya. From material UI /core /grid. Oke, jadi sini saya ganti dengan komponen grid. Dan selanjutnya kita harus menambahkan untuk sebuah props-nya yaitu container. Jadi kontainernya untuk penampung grid. Jadi sini anak komponennya nanti kita tambah lagi untuk grid-nya. Oke, ini saya save. Kemudian saya buka lagi untuk anak komponennya yaitu karyawan.js. Jadi sini kita perlu juga untuk import. Sini saya import dulu. Kemudian di sini sebelumnya kita menggunakan list, di sini saya hapus listnya karena style tidak kita pakai, kita menggunakan grid. Kemudian di sini kita perlu menambahkan untuk anak komponen untuk props-nya. Jadi sini komponennya item. Kemudian lagi kita menambahkan untuk kolomnya. Jadi kolomnya itu misalkan satu baris, kita bisa mengisi beberapa kolom. Jadi untuk standar UI ini kita menggunakan yaitu value-nya 12 untuk full. Jadi kalau misalnya kita ingin gunakan dua kolom, jadi kita bagi jadi 2, 12 bagi 2 jadi 6. Jadi contoh sini saya bisa bikin LG sama dengan, jadi sini saya bikin value-nya yaitu 12 ataupun 6, saya bikin 2, saya bikin 6. Kemudian lagi nanti kita bisa tambahkan untuk ukuran layar kecil. Jadi untuk medium, small kita bisa atur di sini. Oke, jadi untuk contohnya saya bikin LG jadi 4. Kalau layarnya medium, saya bikin mungkin 6. Kemudian lagi untuk layar kecil, jadi ini value-nya 12 dan sama juga untuk layar kecil lagi. Oke, jadi di sini saya perlu tutup untuk grid-nya dulu. Oke, kita kembali lagi ke layarnya. Oke, jadi dapat kita lihat sini sekarang untuk daftar karyawan ini berubah menjadi grid. Jadi grid itu dia itu di sini pecah menjadi 2 karena kita menggunakan layar lebih besar dari 1024. Oke, jadi untuk simulasinya saya gunakan DevTool, Inspect. Kemudian di sini ada simulasi. Oke, jadi sini untuk simulasinya kita bisa ganti menggunakan responsif. Jadi responsif itu kita bisa gerakkan di sini. Kita tarik untuk ukurannya. Jadi dapat kita lihat sini ini masih ukurannya kecil. Jadi di sini hanya ada satu komponen. Kemudian lagi saya tarik. Maka ketika dia mencapai 1018, maka dia menjadi 2 grid. Kemudian saya tarik lagi. Oke, jadi nanti kalau dia mencapai 1280, dia akan berubah menjadi device-nya large. Di sini untuk UI-nya dapat kita perhatikan sudah jadi untuk grid-nya. Ini saya tutup lagi. Oke, jadi untuk grid ini akan kita percantik lagi. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah foto. Jadi foto ini akan saya import dulu di sini. Jadi saya perlu cek di source, image. Jadi sini sudah saya bikin untuk nama filenya company.jfef untuk extension. Oke, jadi sini saya bisa import lagi ke karyawan ini. Oke, jadi untuk membuat gambar di sini saya bisa menggunakan avatar ataupun di sini yaitu cut. Di sini ada API-nya untuk cut. Oke, jadi untuk cut kita perlu import dulu. Jadi sini saya gunakan cut. Kemudian di sini kita akan tambahkan komponen untuk cut. Oke, jadi dalam komponen cut ini kita bisa menambahkan untuk komponen lainnya. Jadi sini ada cut media ataupun cut konten. Di sini kita bisa tambahkan. Di sini ada contohnya, nanti saya bisa tampilkan di sini. Oke, jadi sini ada simple cut, kemudian ada outline cut, kemudian ada kompleks. Jadi kompleksnya bentuknya begini, kemudian ada media.
Oke, jadi saya ingin membuat bentuk seperti media. Saya tampilkan di sini untuk source-nya. Ini hilangkan, tampilkan. Oke, jadi sini bisa kita contohkan untuk kodenya. Jadi sini saya import dulu cut, kemudian dan kontennya dulu. Oke, saya import lagi, import cut content from material UI core / card content. Kemudian saya import lagi untuk card media from material UI / core / card media. Oke, kemudian sini saya tutup. Dan yang terakhir kita akan menambahkan sebuah styling. Jadi styling itu digunakan untuk mengatur ukuran dari gambarnya. Jadi sini saya perlu import dulu. Import make styles from material UI / core / styles / make style. Oke, ini kita cocokkan namanya. Oke, jadi di sini kita akan membuat card-nya dulu. Jadi komponennya sudah kita bikin. Kemudian untuk di sini saya tambahkan dulu untuk card content. Oke, jadi sini nama card kontennya kita masukkan konten yang sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian lagi saya tambahkan lagi sebuah komponen yaitu card media. Oke, jadi card media itu API-nya ada di sini juga. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada contohnya menggunakan class name, image, dan title. Jadi sini kita bisa bikin dulu untuk komponennya. Oke, yang pertama yaitu untuk class name. Jadi class name-nya belum kita bikin, jadi kita bikin dulu image sama dengan nama filenya. Jadi di sini kita perlu import dulu untuk gambarnya ke dalam project ini. Import. Jadi sini saya bikin company, nama filenya, kemudian saya import dari directory kita bikin yaitu image / oke, nama filenya di sini company jfef, saya copy. Kemudian saya masukkan nama variabel ini ke dalam. Di sini saya bikin. Oke, saya bisa bikin contoh. Kembali ke sini. Dapat kita lihat sini sudah jadi untuk card-nya, namun stylingnya nggak gitu bagus. Di sini saya ubah sedikit. Oke, jadi untuk LG tadi 4. Ini karena saya zoom kan supaya dapat kelihatan, jadi saya kecilin lagi. Ini ada 3 kolom. Kemudian saya tambahkan lagi untuk stylenya, saya bikin di sini constant my style. Jadi nama ini bebas. Di sini make style. Kemudian object. Jadi sini kita bikin untuk nama stylenya. Yang pertama yaitu cut. Jadi cut ini kita bikin untuk di sini. Sekarang kan lengket, jadi kita bikin margin dulu. Mungkin marginnya saya bikin 20. Paddingnya 20. Oke, di sini sementara itu aja. Dan di sini saya perlu tambahkan lagi untuk card-nya class name sama dengan my style. Oke, di sini bisa kita import dulu style ini ke hooks-nya. Oke, di sini constant classes saya bikin sama dengan my style. Kemudian di sini saya bisa pakai yaitu class name classes titik card. Saya save. Oke, jadi sini sudah jadi untuk marginnya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi untuk media. Jadi media ini kita perlu tambahkan untuk ukurannya supaya dia bisa menampilkan gambar. Jadi sini saya gunakan kopian dari style di sini yaitu menggunakan media height. Jadi sini saya bikin untuk media. Kemudian oke, di sini saya copy paste aja biar cepat. Oke, jadi sini kita tinggal pakai dari classes. Jadi classesnya kita bisa di sini class name. Oke, jadi perlu diperhatikan kalau untuk komponen di React.js ini kita harus menggunakan props-nya yaitu class name. Jadi sini kita tidak bisa memanggil kelas sama dengan nama dari kelas. Jadi untuk React.js ini kita menggunakan nama class name sama dengan lalu nama dari stylingnya di sini kita tampung di object classes. Kemudian di sini ada yaitu media. Oke, save. Oke, jadi dapat kita di sini sudah tampil untuk fotonya. Jadi karena kita tidak cantumkan ukurannya, jadi dia tidak muncul. Oke, jadi sekian untuk tutorial styling. Jadi styling ini saya menggunakan materi UI, nanti Anda bisa baca di websitenya.
Jadi Anda juga bisa gunakan styling lainnya, di sini ada linknya, nanti Anda bisa baca. Jadi sekian untuk tutorial styling kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia dan terima kasih.